A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Izatul Pasya, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik etis. Ya, seperti kita tahu, politik etis adalah politik balas budi yang dilakukan oleh Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Politik etis dipelopori oleh Konrad Theodore van Deventer, seorang ahli hukum, penulis, dan anggota parlemen Belanda. Kebijakan ini diterapkan pada tahun 1901 dan terangkum dalam 3 program, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, edukasi. Pemerintah Belanda membuka pendidikan barat bagi penduduk asli Indonesia. Program ini bertujuan agar masyarakat Hindia tidak buta huruf dan bisa membaca. Yang kedua, irigasi. Pemerintah Belanda membangun sistem pengairan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yang ketiga, emigrasi. Pemerintah Belanda melakukan migrasi penduduk dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatera dan Kalimantan. Nah, banyak pihak yang menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah-daerah ke perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuan terjadinya politik etis adalah kekhawatiran para pendukung kebijakan tentang kondisi sosial dan budaya yang menahan penduduk pribumi. Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk asli tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri di sepanjang garis barat. Nah, politik etis ini mendapatkan kritik, yaitu pelaksanaan politik etis ini bukannya tidak mendapat kritik kalangan Indo yang secara sosial adalah warga kelas 2, namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi atau eksklusif. Akibatnya orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu. Sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa yang biayanya sangat mahal. Ernest Rosdecker termasuk yang menentang akses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumi lah yang harus ditolong. Padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda, yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menentang. Nah, pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. John Abedador, seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama 5 tahun. Sejak tahun 1900, inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa, yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang Bumi Putra. Kalangan penduduk politik etis merasa prihatin terhadap Bumi Putra yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum Bumi Putra agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Nah, sudah sampai nih di akhir video. Kesimpulannya, meskipun politik etis memperkenalkan beberapa reformasi positif,
Kebijakan ini tidak menghilangkan ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga berperan dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme Indonesia yang telah akan mengarah pada gerakan kemerdekaan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.